Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ketiga, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian kedua, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan rumus if tunggal pada Excel, agar teman-teman dapat melakukan pengisian data atau menampilkan suatu data, berdasarkan satu kondisi yang kita tentukan. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ketiga, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Penulisan rumus if. Dalam penulisan rumus if, mengandung 3 argumen, yaitu: pertama, logical test, merupakan pernyataan logika yang akan diuji. Kedua, value if true, merupakan hasil jika pernyataan logika benar atau true. Ketiga, value if false, merupakan hasil jika logika salah atau false. Berdasarkan penggunaannya, rumus if dibagi dalam beberapa jenis, yaitu if tunggal, yang menggunakan hanya satu fungsi if saja, dan if majemuk atau nested if function, yang menggunakan fungsi if lebih dari satu. Dalam pembahasan mengenai cara menggunakan fungsi if tunggal pada Excel, saya sudah menyiapkan 3 contoh tabel, yaitu daftar hasil nilai ujian siswa, daftar diskon harga barang, dan daftar absensi karyawan, di mana file Excel tersebut dapat teman-teman download, dan linknya ada pada deskripsi video ini. Untuk passwordnya terdiri dari 5 huruf kapital, dan teman-teman dapat melihat per hurufnya di sepanjang video ini. Contoh pertama. Pada contoh pertama ini, hasil dari argumen value if true dan value if false merupakan data teks. Kita akan menggunakan tabel daftar hasil nilai ujian siswa yang berisi data-data mengenai nama-nama siswa berikut nilai ujian dari beberapa mata pelajaran, nilai rata-rata, dan kelulusan, sebagaimana terlihat pada layar. Dan pada kolom kelulusan, kita akan memasukkan data mengenai hasil ujian siswa. Apakah siswa lulus atau tidak lulus, berdasarkan nilai rata-rata dari beberapa mata pelajaran. Bagi siswa yang apabila nilai rata-ratanya 60 atau lebih, maka dinyatakan lulus, dan bagi siswa yang apabila nilai rata-ratanya kurang dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Kita letakkan pointer mouse pada sel H5, kemudian kita ketikkan sama dengan if, kurung buka, lalu klik kiri mouse pada sel G5, lalu ketikkan tanda simbol lebih besar dari atau sama dengan, lalu ketikkan angka 60, lalu ketikkan koma, atau titik koma, apabila teman-teman menggunakan regional setting Indonesia. Karena saya menggunakan regional setting US, saya ketikkan koma. Setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketik lulus, dan ketikkan tanda petik ganda. Setelah itu ketikkan koma, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan tidak lulus, dan ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Setelah itu kita kopikan ke bawah, sampai sel H12, maka akan terlihat pada kolom kelulusan, siswa-siswa, yang nilai rata-ratanya 60 ke atas, lulus, dan yang nilai rata-ratanya di bawah 60, tidak lulus. Contoh kedua. Pada contoh kedua ini, hasil dari argumen value if true, berupa nilai atau data angka, sedangkan argumen value if false, berupa data teks. Pada contoh kedua ini,
kita akan menggunakan tabel daftar diskon harga barang, yang berisi data-data mengenai nama-nama barang, harga satuan, jumlah pembelian, dan diskon harga, sebagaimana terlihat pada layar. Pada kolom diskon harga, kita akan memasukkan data mengenai diskon harga, berdasarkan jumlah pembelian. Apabila jumlah pembelian 2 atau lebih, maka mendapat diskon harga sebesar Rp50.000, dan apabila jumlah pembelian hanya 1, maka tidak ada diskon. Kita letakkan pointer mouse pada sel D5, kemudian kita ketikkan, sama dengan if, kurung buka, lalu klik kiri mouse pada sel C5, lalu ketikkan tanda simbol lebih besar dari atau sama dengan, lalu ketikkan angka 2, lalu ketikkan koma, setelah itu ketikkan Rp50.000, lalu ketikkan koma, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan tidak ada diskon, dan ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Setelah itu kita kopikan ke bawah, sampai sel D11, maka akan terlihat pada kolom diskon harga, jumlah pembelian 2 atau lebih, mendapatkan diskon harga sebesar Rp50.000, dan jumlah pembelian 1, tidak ada diskon. Contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, kita akan menggunakan referensi absolut atau sel absolut pada logical test, dan hasil dari argumen value if true, serta argumen value if false, berupa data teks. Pada contoh ketiga ini, kita akan menggunakan tabel daftar absensi karyawan, yang berisi data-data mengenai nama karyawan, jam masuk karyawan, dan keterangan absensi, sebagaimana terlihat pada layar. Pada kolom keterangan absensi, kita akan memasukkan data, apakah karyawan tepat waktu atau terlambat, berdasarkan jam masuk kantor, yang kita jadikan sebagai referensi absolut. Apabila jam masuk karyawan sebelum jam masuk kantor, atau sama dengan jam masuk kantor, maka dinyatakan tepat waktu, dan apabila jam masuk karyawan melewati atau melebihi dari jam masuk kantor, maka dinyatakan terlambat. Kita letakkan pointer mouse pada sel C7, kemudian kita ketikkan, sama dengan if, kurung buka, lalu klik kiri mouse pada sel B7, lalu ketikkan tanda simbol lebih kecil dari atau sama dengan, lalu klik kiri mouse pada sel B3, yang kita gunakan sebagai referensi absolut, lalu tekan tombol F4, kemudian ketikkan koma. Setelah itu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketik tepat waktu, dan ketikkan tanda petik ganda, setelah itu ketikkan koma, lalu ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan terlambat, dan ketikkan tanda petik ganda, lalu ketikkan kurung tutup, dan enter. Setelah itu kita kopikan ke bawah, sampai sel C13, maka akan terlihat pada kolom keterangan absen, karyawan-karyawan, yang jam masuknya sebelum atau sama dengan jam 8, dinyatakan tepat waktu, dan karyawan yang jam masuknya melewati atau melebihi jam 8, dinyatakan terlambat. Demikian, tutorial Excel 2016 tingkat mahir bagian ketiga, dengan materi mengenai cara menggunakan fungsi if tunggal pada Excel. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon untuk subscribe, like, share dan komen.